ما بشجاع من دار الفضل صالحين مشاهد ومغاربها وصولهم وروحهم ونجم وانقام ومجلس الله ومغروهم وإلى الوجود وإلى الله مبارك وصبر المجيد أن الله يغفر لهم ورحمه ويزيد رجالهم الجنة وشاء الرحمة والمغفرة وإلى الوالدين ويجيبهم ولهم وتكون جميعا ويغفر لهم ورحمه ويزيد رجالهم وشاء الرحمة والمغفرة ومن الجهل الجمال السلام واللطف والبركة والعافية من الجنة من الرحمة ويهب الفضل ويغفر الذنوب والسر ويغفر لنا من جزاء المهروم سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم على سيدنا ولا مدرك الصالح ولا من وسلم الصالحين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وجنوده وأنصاره وتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Masyaallah hadirin rahimakumullah, melanjutkan syarat yang ketiga dari syarat jamak takdim. Ya, jamak takdim dua syarat diantaranya sudah kita bahas, yaitu yang pertama niatul jam'i, yang kedua al-layatul al-qasru al-muwalah, yang kedua al-bada'atu bil-ula, yang kedua niatul jam'i. Yang pertama dalam jamak takdim disyaratkan untuk takdim memulainya dengan harus mengawalinya dengan sholat yang pertama. Jika jamak takdim zuhur dan asar, maka wajib kita sholat zuhur dulu baru asar. Maghrib dan isya, maka dahulukan wajib sholat maghrib dulu kemudian baru sholat isya. Dan syarat yang kedua niatul jam'i awal sholatil ula. Dalam jamak takdim disyaratkan kita harus niat jamak. Kapan kita niat jamak takdimnya? Yaitu di sholat pertama dan tidak diwajibkan di dalam takbiratul ihramnya. Yang penting niat jamak itu ada di dalam sholat pertama. Maka niat jamak takdim waktunya itu dari kita takbir di sholat pertama sampai salam di sholat pertama. Ya, kata kita niat di pas tasyahud baru mau jamak takdim tidak masalah. Yang penting sebelum salam, kalau kita mau jamak takdim, sebelum salam dari sholat yang pertama kita harus sudah niat jamak takdim. Wasalisu syarat yang ketiga yang belum kita bahas, al-muwalatu bainal ula wa tsaniyah. Kita harus mualah kalau mau melakukan jamak takdim, yaitu nyambung antara sholat pertama dan sholat kedua. Bi alla yatulal faslu bainahuma. Apa yang dimaksud nyambung mualah di sini antara sholat pertama dan sholat kedua? Sekiranya tidak ada panjang jeda antara sholat pertama dan sholat kedua. Nyambung di sini bukan berarti sekaligus kita sholat 4 rakaat atau 8 rakaat zuhur dan asar. Tapi usai melaksanakan sholat zuhur harus segera kita melaksanakan sholat asar. Usai seorang mengerjakan sholat maghrib, setelah kita langsung melaksanakan sholat isya. Jangan ada fasal jeda antara maghrib dan isya. Fa'ifara urfan, seandainya ada fasal, ada pembatas, ada jeda antara sholat pertama dengan sholat kedua, dan
jadanya itu panjang secara uruf, ya, ulama mengatakan jada yang panjang itu sekiranya waktu yang cukup dalam jada atau qasr itu untuk melakukan sholat 2 rakaat yang ringan. Ya, andai kata 2 rakaat kita katakan membutuhkan waktu 2 menit, ya, maka antara sholat pertama dan sholat kedua nggak boleh, ya, ada jarak dalam kurun waktu 2 menit. Andai kata di sholat maghrib, kemudian wudhu kita batal, mau jamak takdim, ngambil wudhunya jauh, ngantri, ya itu waktu udah lebih dari 2 menit, maka mau nggak mau, ya, dia tidak bisa untuk melakukan jamak takdim. Ya, kenapa? Karena antara sholat pertama dan keduanya itu ada qasr atau ada jeda. Walau bi'udhrin, walaupun dengan uzur, ya, kayak tadi wudu itu kan uzur. Ya, habis maghrib wudunya batal, mau sholat isya dia wudu dulu. Tapi kalau waktunya lama, waktu dia wudu itu cukup untuk melaksanakan sholat 2 rakaat, nggak bisa dia melakukan jamak takdim. Karena kalau ini uzurnya contohnya seperti tidur. Mau jamak takdim, habis sholat zuhur ketiduran, bangun mau sholat asar, nggak bisa. Ya. Wajib takhir salat tsaniyah ila waktiha. Maka dari itu, kalau seandainya pasalnya jedahnya itu panjang secara urut, wajib takhir salat. Wajib hukumnya mengakhirkan salat tsaniyah yang kedua ila waktiha, kepada waktu. Ya, walaupun kita sudah niat jamak takdim, umpamanya itu niat jamak takdim di dalam salat zuhur, habis salat zuhur, ya, wudunya batal, dia ngambil wudu membutuhkan waktu lebih dari 2 menit, ya, maka 5 menitan, maka wajib kita mengakhirkan salat asar ke waktu. Walaupun tadi kita udah niat jamak takdim. Wala yadur fil muwala bainahuma fadlun yasir, dan tidak mengapa tidak merusak muwala yang menyambung yang disyaratkan di dalam jamak takdim, fadlun yasirun urfan. Kalau seandainya ada fasal permintaan atau jeda yasir, tadi sedikit secara uruf. Ya, umpamanya habis salam pertama, di situ ada komat dulu, ya, atau menunggu orang tapi kagak terlalu lama, nggak sampai 2 menit tadi, lah ya turun apa. Yang penting jangan lebih dari waktu yang mencukupi rakaatain khafifatain, 2 rakaat yang khafifah. Makanya kalau kita melakukan jamak takdim, habis sholat pertama nggak azan dulu, tapi langsung qomat. Habis qomat baru langsung kita sholat yang kedua. Nah, qomat ini kan faktor, ya kan, Allah itu aja juga untuk menyambung sholat pertama. Tapi ya itu nggak apa-apa, dan apalagi ini juga termasuk sunnah sholat. Nah, dari sini kita harus juga mengerti tata cara mengerjakan sholat qobliyah dan ba'diyahnya kalau kita mau melakukan jamak takdim. Kalau umpamanya kita mau sholat zuhur berjamak dengan sholat asar, zuhur ada qobliyah dan ba'diyah, sholat asar ada qobliyah, maka kalau kita jamak takdim pertama kita lakukan qobliyah zuhur dulu, ya. Setelah qobliyah zuhur kita sholat zuhur. Setelah sholat zuhur kita sholat asar, jangan ba'diyah zuhur. Kalau sholat ba'diyah zuhur, habis itu kalau boleh sholat asar. Ya, kenapa? Kan syarat mualah dan 2 rakaat ba'diyah zuhur. Apalagi kalau sholat ba'diyah 4 rakaat pasti tidak bisa. Ya. Maka habis sholat zuhur langsung qomat sholat asar. Setelah sholat asar baru sholat ba'diyah zuhur. Habis ba'diyah zuhur baru sholat qobliyah asar. Ya. Kan kemarin kita udah pelajari kalau sholat qobliyah itu waktunya masuk dengan masuknya waktu sholat fardu, keluar dengan keluarnya waktu sholat fardu. Bukan
sholat qobliyah kalau kita udah sholat fardu nggak bisa qobliyah lagi? Ya, walaupun kita udah sholat asar, tapi belum qobliyah asar, masih boleh nggak kita sholat qobliyah? Boleh. Ya, karena qobliyah asar waktunya keluar kapan? Jangan keluarnya waktu sholat asar, nanti maghrib. Qobliyah zuhur waktunya keluar kapan? Nanti masuk waktu asar. Jadi qobliyah masuk dan keluar waktunya sama dengan sholat fardunya itu sendiri. Masuk waktu sholat fardu, waktu qobliyahnya masuk, keluar waktu sholat fardu, keluar juga waktu qobliyahnya. Ya, sekali lagi, waktu qobliyah itu keluar bukan dengan kita melakukan sholat fardu. Ya, jadi jangan dikira kata qobliyah zuhur, kita sholat zuhur belum qobliyah, berarti nggak bisa lagi dong qobliyah. Bisa. Ya, nggak masalah. Ya, apalagi kalau dicontoh jamak takdim tadi, ya qobliyah asar itu wajib kita akhirkan dulu, biar nggak ada fasil antara sholat zuhur dan asar. Kemudian, wa amma jamu ta'khir, dan adapun jamak ta'khir, fayajibu fihi ayyakuna biniyatil jam'i wa takunu niyatu hadhihi fi waqtil ula wa yajuzu ta'khiruha illa ayyabqa min waqtil ula zamanun law ibtada'at fihi kanat ada'an wa la yajibu bijam'i ta'khir tertib wala muwala wala niyat jam'in 'ala sahih fi salatah. Sekarang kita bahas jamak takhir. Kalau tadi jamak takdim. Kalau kita mau jamak takhir, gimana caranya kita jamak takhir? Apa syaratnya? Wa amma jamak takhir. Dan adapun jamak takhir, fayajibu fihi, maka wajib di dalam jamak takhir ayatuna min niyatil jami'. Hendaknya di situ kita harus melakukan niat jamak. Jadi syarat yang pertama kita harus niat jamak. Kalau mau jamak takdim, mau jamak takhir, mau qasar, pasti juga di situ ada yang namanya syarat harus niat. Jadi kita harus niat. Wa takunu niyatul hadhihi, dan ada niat ini, yaitu kalau kita kan disyaratkan niatnya mau jamak takhir. Kapan niatnya? Ada yang niat ini kapan? Fi waqtil ula, di waktu sholat pertama. Ya, di waktu sholat pertama. Beda dengan jamak takdim. Ya. Jamak takdim syaratnya harus niat. Kapan niatnya? Di sholat pertama. Jamak takhir syaratnya harus niat. Kapan niatnya? Di waktu sholat pertama. Beda kan? Kalau takdim di sholat pertama. Kalau jamak takhir di waktu sholat pertama. Beda atau sama? Beda. Ya, jamak takdim di sholat pertama, ya di dalam sholat pertama. Ya, makanya kan jamak takbir tadi jelasnya kapan waktunya dari takbiratul ihram sampai salam tuh boleh gitu. Itu niat jamak takbir. Kalau jamak takhir niatnya kapan? Di waktu sholat pertama, bukan waktu saat lagi sholat pertama, bukan. Waktunya sholat pertama. Ya, kalau zuhur sama asar kita mau jamak takhir, berarti waktu sholat pertama itu adalah sholat pertamanya apa? Zuhur, ya kan? Zuhur berarti kan? Nah, waktu zuhur umpamanya kita anggap dari jam 12 sampai jam 3. Ya, umpamanya kalau pakai jam, kalau pakai dawal kan yang mungkin buat contoh aja. Waktu sholat pertama berarti waktu sholat zuhur.
bukan waktu ngerjain sholat zuhur kan, tapi waktunya zuhur. Waktunya zuhur itu kapan? Kita dari jam 12 sampai jam 3. Berarti jamak takhir niatnya yaitu kita wajib melakukan niat jamak takhir di antara jam 12 sampai jam 3. Berarti apa? Niat jamak takhir adanya di luar sholat. Kalau qashar pas lagi sholat, jamak takdim pas lagi sholat. Kalau jamak takhir di luar sholat, masuk waktu zuhur, di situ waktu kita untuk niat jamak takhir. Kalau bisa di luar sholat, kan sholat zuhur ini nanti di waktu asar. Yang penting apa? Pas masuk waktu zuhur kita niatin, saya nggak sholat zuhur sekarang, saya sholat zuhurnya nanti di waktu asar saya jamak, karena sekarang saya musafir. Ya. Fungsinya niat ini buat apa? Untuk membedakan antara orang yang kagak sholat zuhur dengan sengaja sama orang yang kagak sholat zuhur karena memang jamak takhir. Kan beda. Apa yang membedakan antara niat, antara ibadah dan bukan ibadah? Apa niat? Orang jamak takhir sholat zuhur dengan orang kagak sholat zuhur sama-sama di waktu zuhur dia kagak sholat. Tapi yang dosa yang mana? Yang ada niat jamak takhir. Kenapa? Karena dia sengaja mengeluarkan waktu sholat zuhur. Tapi bagi yang niat jamak takhir dosa nggak? Enggak. Ya kalau memang dia status musafir, bukan berarti kita di rumah bisa biar ada satu jamak takhir. Kan jamak takhir pembahasan lagi musafir. Ya. Yang bedain apa? Ya niatnya. Jadi kalau kita mau jamak takhir cukup kita niat pas masuk waktu sholat zuhur, umpama kita di perjalanan lagi di pesawat, di kereta, di mobil, masuk waktu sholat zuhur, kita perhitungkan nanti jam 4, jam 5 nih nyampe di tujuan atau di hotel, kita mau takhir. Udah tinggal saya niat jamak takhir zuhur ke waktu asar. Wah. Begitu aja. Nanti pas sampai hotel tinggal kita sholat zuhur, sholat. Wa takunu niyyatu hadhihi fi waqti. Jadi intinya kita wajib kalau mau jamak takhir niat di waktu sholat pertama. Wa yajuz dan diperbolehkan ta'khiruha. Kita menunda niat jamak takhir ini ila sampai yabqa min waqtil ula, tersisa dari waktu pertama. Ya contoh tadi sholat zuhur, zamanun masa laut pada fihi kana ada yang cukup kalau seandainya kita sholat di situ, sholat kita dianggap adaan. Mana ada kasih contoh? Waktu zuhur tadi dari jam 12 sampai jam 3. Jam 3 pas, ya ini contoh aja. Jam 3 pas keluar waktu zuhur. Waktu kita untuk niat jamak takhir kapan? Waktu sholat pertama. Berarti kalau sholat zuhur di waktu zuhur. Dari mulai jam 12 masuk waktu zuhur boleh. Di situ kita niat jamak takhir. Sampai jam berapa? Sampai kapan nih kesempatan kita untuk niat jamak takhir? Ya juz takhiruha. Boleh nih kita akhirin niat ini sampai ke bagian akhir waktu sholat zuhur. Jam 12 boleh kita niat. Jam 1 kita boleh niat. Jam 2 kita boleh niat. Kadang kan kita di mobil, perjalanan di kereta atau di pesawat ketiduran. Bangun-bangun jam 2 siang. Belum niat jamak takhir. Kita mau takdim nggak bisa. Kita mau niat takhir. Jam 2 siang belum niat jamak takhir. Boleh nggak kita niat jamak takhir? Boleh. Jam setengah 3? Boleh. Yang penting apa? Masih tersisa dari waktu zuhur yang andai kata kita cukup di situ untuk melakukan sholat zuhur. Kalau seandainya jam
3 pas itu keluar waktu sholat zuhur, berarti maksimal paling akhir kita harus niat jamak takhir jam 3 kurang 10 menit atau jam 3 kurang 5 menit. Kenapa? Karena jam 3 kurang 5 menit, waktu tinggal 5 menit. 5 menit ini waktu cukup gak buat sholat zuhur? Ya itu pas banget kan kalau kita hitung semenit 1 rakaat. Berarti sebelum jam 3 kurang 5 menit kita harus sudah niat jamak takhir. Andai kata dia lewatin, ya, sampai masuk waktu asar dia musafir. Sampai waktu asar dia kagak niat jamak takhir. Ya, dia nggak sholat zuhur. Dari awal rencananya memang mau jamak takhir. Cuma dia kelewatan, ya, sampai masuk waktu asar belum niat jamak takhir. Gimana? Ya berarti sholat zuhurnya Allah bukan jamak. Kalau sengaja dia dosa. Kalau seandainya dia ketiduran di kereta dari sebelum zuhur bangun udah asar, ya berarti kagak dosa. Tapi apa zuhurnya bukan jamak takhir jadinya, tapi jadinya kok. Itu yang dimaksud wa yajuzu takhiruha ila ayyabqa, dan diperbolehkan mengakhirkan niat sampai tersisa min waqtil ula, dari waktu sholat pertama, zamanun masa yang cukup, lawit sadaan kalau memulai sholat fihi, di dalam waktu yang tersisa atau masa yang tersisa tadi, karena adaan itu sholat jadinya adaan. Sebenarnya di kalimat adaan ini ada khilaf, apakah harus 4 rakaat atau cukup 1 rakaat saja yang tersisa. Jadi tadi ada contohnya tersisa cukup 5 menit. Ya, kenapa? Kita ambil adaan yang dimaksud di sini sholat zuhur dengan sempurna. Wala yajibu fi jam'i takhir, dan nggak wajib di dalam jamak takhir tartib. Wala mu'ala, tertib nggak wajib. Ini suka jadi perdebatan kadang kalau orang mau jamak takhir. Kadang yang ributnya ustaz sama ustaz, atau jamak taklim sama jamak taklim. Ya, berangkat ziarah Wali Songo. Sering kan kejadian. Yang satu ikut rombongan taklim di mana, yang satu taklim di mana. Pas sholat jamaah, kalau taklim semua kera-kera saja, karena syaratnya harus taklim. Giliran jamaah akhir. Yang satu bilang sholat asar dulu baru zuhur. Yang satu bilang apa? Zuhur dulu baru asar. Maka gue ngaji di sono dan gue bilang asar dulu, karena kan asar yang punya waktu. Zuhur kan numpang di waktu asar. Yang satu bilang nggak bisa begitu, biar kata asar punya waktu, tapi kan zuhur lebih dulu. Zuhur dulu baru asar, waktunya masuk. Jadi mana nih yang benar? Kalau kita jamak takhir, kita kerjain yang punya waktu dulu, atau kita ngikutin tertib, sholat yang pertama dulu, baru sholat yang kedua. Nah kadang ini juga bahkan sampai di tingkat ustaznya yang ikut. Ustaz yang bilang ini zuhur dulu, jangan asar dulu, zuhur dulu ikut. Di jamak terakhir, kalau jamak takdim udah kelar, pembahasan. Yang jelas apa? Wajib takdim. Di dalam jamak takdim itu boleh zuhur dulu baru asar, boleh asar dulu baru zuhur. Enggak disyaratkan. Wala yajibu, enggak wajib fi jam'i takhir, dalam jamak takhir tartib, kita tartib, tapi sunnah. Kalau bicara sunnahnya, afdalnya tartib. Mulai zuhur dulu baru asar. Tapi kalau andai kata mulainya asar baru zuhur juga tidak. Jadi jangan kita menyalahkan orang yang sholat zuhur dulu baru asar, juga jangan menyalahkan orang yang sholat asar dulu baru zuhur di dalam jamak takhir.
Tapi kalau kita bagusnya mana sunahnya, afdolnya gimana? Afdolnya, bagusnya kita tertib memulai dengan sholat yang pertama dulu. Bukan kita melihat sahibul waqt. Ya, tapi sholat yang pertama itu zuhur atau maghrib. Kalau memang kita jamak akhirnya maghrib dan isya. Ya, jadi sekali lagi dalam jamak akhir nggak diharusin mulai sholat yang pertama dulu atau yang kedua dulu, tertib atau yang punya waktu dulu, bebas. Ya, yang salah itu yang nyalahin. Kalau seandainya bilang salah tuh orang sholat asar dulu baru zuhur, salah tuh zuhur dulu baru asar, harusnya kan asar dulu baru zuhur. Itu yang salah yang nyalahin. Yang lebih salah lagi kagak sholat. Karena kan gitu, yang ini bilang zuhur, asar, dulu jamaah, udahlah mendingan gua nggak sholat aja. Nah itu lebih parah lagi kalau itu. Ya, jadi la yajib fi jam'i ta'khir tartib. Nggak wajib. Wala mualah juga nggak disyaratin mualah. Beda sama di jamak takhir. Kalau habis sholat harus segera langsung sholat yang kedua. Kalau jamak takhir, ya umpamanya kita baru kelar sholat pertama, wudu kita batal, ya udah kita ambil wudu, ya walaupun nganti habis itu tinggal sholat lagi. Jadi kalau kagak boleh mualah, batal mualahnya gimana sholatnya? Jadi waktu kedua, mau nunggu maghrib nanti, kan udah waktu sholat kedua. Ya. Wala niat jamak, dan juga enggak wajib niat jamak. Ya, dan juga tidak wajib niat jamak. Nah, ini kan yang bingungin lagi. Tadi pertama wa amma jam'ut ta'khir, dan ada pun jamak ta'khir. Fa yajibu fihi, wajib di dalamnya ayakuna bi niyatil jam'i, harus niat jamak. Ini sekarang di terakhir apa? La niyatul jam'i, la yajib bijam ta'khir tartib. Nggak wajib di dalam jamak ta'khir tartib. Wala muala, nggak wajib muala. Wala niat jamak, dan juga nggak wajib niat jamak. Tadi pertama dikata wajib, kok di akhir dikata kagak wajib. Piye iki? Di awal tadi yajib ayakuna biniatul jamak. Itu kan kitabnya. Apa itu kitab mana salahnya? Ada waknya kan? Ada kan? Ya. Di awal wajib niat jamak. Di akhirnya nggak wajib niat jamak, begitu kan? Betul? Sama cetakannya? Terus gimana? Bedain antara maksud niat jamak yang pertama dan yang kedua. Yang pertama tadi, kalau kita mau jamak takhir, wajib niat jamak. Betul. Kapan kita niat jamaknya? Di waktu sholat pertama. Kalau mau jamak takhir sholat zuhur, berarti dari masuk waktu zuhur, di situ kita niat jamak takhir. Karena sholat zuhurnya nanti kan di waktu asar. Itu yang pertama, maksudnya wajib niat jamak kan? Nah sekarang wala niat jamak, dan gak wajib niat jamak. Maksudnya gak wajib niat jamak takhir di dalam sholat zuhurnya dan di dalam sholat asarnya. Jadi pas kita niat jamak takhir dan niat mentakhir sholat zuhur, saya niat sholat zuhur nanti di waktu asar jamak takhir. Masuk waktu asar, berarti kan kita sholat zuhur sama asar. Apakah pasangan sholat asar usolli fardhu zuhri takhiran wajib nggak nyebut majmu'an, wajib nggak? Nggak wajib. Itu yang dimaksud nggak wajib niat jamak. Jadi pas lagi sholatnya nggak wajib saya niat sholat zuhur jamak takhir dengan asar, saya niat sholat asar jamak takhir dengan zuhur, di dalam sholatnya nggak wajib. Ya, nggak wajib di dalam sholatnya. Kalau jamak takhir, kok nggak wajib? Terus gimana niat jamak takhir? Kan udah tadi. Kapan? Waktu sholat pertama. Ya, jadi
pas sholat zuhur asar, kalau kita niat jamak takhir, pas di saat kita jamak takhir, nggak diwajibkan di dalam sholat itu sendiri kita menyebut takhirannya, tapi sunnah ya kita majmuannya takhirannya sunnah. Tapi kalau nggak disebut, ya kadang kan ada orang yang suka was-was, ya niat yang biasa aja kadang masuk-masuk, apalagi sholli fardhu zuhri majmu'an ma'al asri takhiran qasran ini makmuman adaan mustaqbilan takbirnya tidak semenit pada kelar-kelar. Kalau memang bisa bagusnya disebut, yang penting kan intinya di hatinya nih ya. Sholli fardhu zuhri majmu'an takhiran. Jadi bedanya qasar jamak takdim dan jamak takhir. Qasar jamak takdim niatnya ada di dalam sholat. Bedanya qasar dan jamak takdim, kalau qasar di dalam sholat khusus di bagian takbiratul ihramnya. Kalau jamak takdim, ya dari takbiratul ihram sampai sholat pertama itu waktu niatnya lebih panjang jamak. Kalau jamak takhir niatnya ada di luar sholat. Ya, paling panjang dari 3 ini waktu niat untuk apa? Untuk jamak takhir. Bisa 3 jam. Kalau tadi contohnya dari jam 12 sampai jam 3. Ya, paling pendek waktu niat untuk tempat niat untuk sholat kosong. Takbiratul ihram doang waktunya. Allahu Akbar. Sedang jamak takdim itu dari takbir pertama atau sholat pertama sampai sama. Alat sahih fi salasah. Wala yajibu fi jam'i takhir, dan tidak wajib di dalam jamak takhir tartib, enggak wajib tartib. Wala mualah, enggak wajib mualah. Wala niat jam'i, bahkan nggak wajib niat jamak ketika sholatnya ya. Kalau niat jamak di waktu pertama wajib nggak? Wajib. Ya. Alat sahih menurut pendapat yang sahih salah dalam 3 hal tadi. Jadi ada khilaf. Ya. Ada pendapat yang mengatakan takdir wajib. Ada pendapat yang mengatakan mualah wajib. Niat jamak dalam sholatnya wajib. Tapi pendapat yang sahih, pendapat yang sahih tidak wajib. Muqabilnya sahih, ini sahih. Melawannya sahih, ini sahih. Kemudian wa yajuzu lil hadiri ayil muqim. Nah, sebelum kita bahas jamak bil motor, ada satu syarat jamak takhir yang belum disebut. Ya. Dawa musafar ila qira'atus salatain. Syarat jamak takhir di kitab kita disebut cuma satu, niat jamak doang. Ya. Syarat yang kedua enggak disebut. Apa syarat yang kedua? Dawa musafar. Ya. Status musafirnya harus ada sampai kelar sholat. Nah, makanya kemarin di awal kali kan pernah jelasin kalau jamak takhir ya sebelum sampai rumah kalau memang kita jamak harus kita sudah tuntaskan. Kalau seandainya kita jamak takhir, kita kerjakannya di rumah, berarti tidak jadi jamak takhir itu sholat. Jadinya qadha. Apakah dosa atau tidak, itu ada khilaf. Ya. Makanya baiknya kalau antum musafir, jamak takhir. Kalau memang mau dikata jamak, selesai sebelum safar kita terhenti. Tapi kalau udah di rumah, ya nanti aja jamaknya di rumah, itu udah salah. Yang ada jadinya kok karena syaratnya dawa musafar itu nggak disebut di kitab kita. Di Hasyiah Bajurinya ada, atau di Safinatul Najah ada juga. Ya, di dalam kitab Safinatul Najah syarat jamak takdim 4, syarat jamak takhir ada 2 di situ disebut. Wa yajuzu lil hadiri ayil muqim, dan diperbolehkan untuk orang yang hadir ayil muqim, ya orang yang tidak dalam safar. Ya, seperti kita disebut sekarang hadir, kita bukan musafir. Ya, hadir itu lawan kata dari musafir, orang yang sedang menetap tidak dalam perjalanan
Fi waqtil matar, diperbolehkan orang yang sedang menetap tidak dalam perjalanan fi waqtil matar, di waktu hujan, ayyajma'a bainahuma, untuk menggabungkan antara dua salat, ay zuhur wal asr, salat zuhur dan asar, wal maghrib wal isya, dan antara salat maghrib dan isya. La fi waqti tsaniyah, boleh kita gabungin zuhur, asar, maghrib, isya di waktu hujan, walaupun kita bukan musafir. La fi waqti tsaniyah, tapi gabunginnya bukan untuk ke waktu kedua, akan tetapi fi waqtil ula minhuma, di waktu pertama dari keduanya. Artinya apa? Di saat hujan kita diperbolehkan untuk jamak takdim. Ya, tapi untuk jamak takhir boleh kan? Nggak boleh. Ini pembahasan pas sekarang lagi musim hujan. Ya, ini lagi musim hujan. Boleh kita jamak takdim. Ya, boleh kita jamak takdim di saat hujan. Itu pertama. Jamak takhir boleh kan? Tidak boleh. Dan jamak takdim ini dibolehkan bukan berbicara masalah musafir. Musafir udah kelar. Lil hadir, buat kita yang hadir, yang menetap, yang ada dalam perjalanan, buat kita. Ya. Tapi apa? Bolehnya jamak takdim untuk karena sebab hujan ada syaratnya. Ya. Jadi jangan girang dulu. Wah, dikit-dikit jamak ntar kalau girang pas banget musim hujan. Ya, ini kalau ada yang pakai dengan streaming kan? Enggak ada sih kalau dengan streaming orang tiba-tiba dengarnya dari situ doang lagi. Habis itu sinyalnya hilang. Kacau. Boleh jamak takdim karena hujan, sinyalnya hilang, lemot. Ya, keputus, gangguan. Dan besok jamaah yang pada ngedengerin kalau yang ngadu pada sholat jamaah mulu. Orang tanya, lu mau hujan dikit, jamaah hujan dikit, dan walaupun sekali pengajian sampai setelah kan? Kalau jamaah takdim boleh, kalau hujan ada syaratnya. Apa syaratnya? In balal matar, apabila tuh hujan membasahi, balal itu membasahi. Atas bagian atas pakaian kita. Wa asfalan nahal, dan bagian bawah dari sendal kita. Ya, artinya apa? Bikin kita basah kuyup. Ya. Jadi syaratnya apa? Ini hujannya deras. Itu syarat yang pertama yang bisa membuat kita basah kuyup. Ya, bukan cuma basah dikit doang, cipratan dikit doang, tapi apa? Semuanya bisa basah. Itu syarat yang pertama. Ya, kalau basah kita mah gampang. Apa? Hujannya deras. Cuma kan kalau disebut hujannya deras, nanti yang dikategorikan deras itu yang seperti apa? Kan nanya lagi. Makanya dikitabnya langsung. Ya, hujannya harus yang membasahi sampai bagian atas baju kita. Ya, bukan cuma bawahnya doang. Dan juga apa? Disyaratkan di samping hujannya deras, kita juga nggak dapat atau tidak memiliki sesuatu yang bisa melindungi kita dari hujan itu. Andai kata kita punya payung aja, kagak boleh udah jangan. Ada nggak punya payung? Nah, kalau mau jamak takdim, ya besok payung jual-jualin, bagi-bagiin ke orang, jas hujan bagi-bagiin ke orang, ya. Kalau lagi masih punya jas hujan, ayo jangan harap bisa jamak takdim nih karena hujan. Besok dibagi-bagiin, payung, jas sudah dibagi-bagiin, boleh dong jamak takdim, tak dulu. Mobil punya kan? Kalau jamak takdim, mobil bagi juga. Karena kan mobil juga melindungi kita dari hujan. Udah dibagiin, katanya masjidnya sebelah rumah, sama aja tuh kamu lagi. Terus aja sih, udah mobil kalau pengennya masak di doang karena hujan. Musolahnya sebelah rumah, tetap aja nggak boleh. Karena nanti kita tahu yang boleh kan masjid atau musolahnya jauh dari rumah. Ya, jadi syarat yang pertama apa? Hujannya harus deras. Dan juga kita mempunyai yang buat melindungi pakaian kita, payung, mobil atau sesuatu. Kemudian
Syarat berikutnya Pak, wa wujidat syurut istiqraq fi jam'i takdim. Dan juga disyaratkan adanya syarat-syarat yang lalu yang kita sudah bahas dalam jamak takdim. Niat jamak, ya itu harus ada. Mualah, tartib, ya. Disyaratkan di jamak takdim karena sabar. Kalau kita mau jamak takdim karena hujan juga disyaratkan. Jadi kalau kita udah boleh nih jamak takdim karena hujan, ya kita harus mulai dengan salat pertama, harus niat jamak, dan juga harus mualah. Dan sampai di situ ada syaratnya lagi. Wa yushtaratu aidan, dan disyaratkan juga wujudul matar fi awal shalat. Hujannya tuh harus turun, harus ada di tiap permulaan dari dua salat. Mau salat zuhur sama asar jamak takdim karena hujan. Pas takbiratul ihram dalam salat zuhur, dalam salat asar itu hujan harus dalam keadaan turun. Seandainya hujan belum turun, kita udah takbir salat zuhur. Pas lagi tengah-tengah salat zuhur, baru turun hujan, kita mau takdim buat salat, bisa nggak? Nggak bisa. Jadi dari sebelum sholat memang hujan udah turun. Ya. Kelar salat zuhur, mau salat asar, takbiratul ihram hujannya berhenti, sah nggak? Nggak sah. Harus ada hujan, ada turunnya. Assalamualaikum hujan berhenti. Ya hujan, nggak bisa. Pulang hujan gede lagi. Nah, udah mau nggak mau salat asar di waktunya. Ya. Wala yakfi wujuduhu fi asna'il ula minhuma. Ya, jadi nggak cukup ya hujan tuh hanya sekedar ada di pertengahan salat pertama aja. Tapi intinya apa? Di awal dari salat pertama dan di salat kedua. Takbir salat zuhur Allahu Akbar, hujan ada jamaah. Di pertengahan salat pertama hujan berhenti. Pas mau salam turun lagi. Salam hujan ada. Pas mau takbir salat kedua hujan ada. Habis itu habis takbir hujan baru turun lagi. Berhenti lagi gimana? Nggak masalah. Ya. Yang penting apa? Syaratnya hujan itu ada di 3 titik. Takbir pertama, salam salat pertama, dan takbir di salat kedua. Selain dari itu hujan berhenti kan? Dari sini. Wa yushtaratu aidan, dan disyaratkan juga wujuduhu inda salam minal ula. Itu hujan ada pas kita salam dari salat pertama. Ya, jadi pas salat zuhur takbir hujan harus ada. Habis itu berhenti nggak apa-apa. Yang penting pas salamnya hujan ada lagi. Sawa'un istamarra al-matar ba'da dzalika amra. Maupun hujan habis itu terus ada lagi atau tidak. Yang penting apa? Pas salam ada. Dan juga pas dia takbir buat salat asarnya ada. Habis itu mau berhenti kan asal. Ya. Habis itu pas tengah-tengah salat asar udah berhenti kan. Yang penting apa juga kita harus tahu. Rukhsah ini buat siapa? Wa tahtasu rukhsatul jam'i bil matar. Dan terkhususkan rukhsah jamak karena hujan ini khusus buat siapa? Bil musalli, buat orang yang sholat fi jama'atin, dengan berjamaah di masjidin aw ghairihi, sholatnya berjamaah di masjid atau selain masjid seperti mushola, min mawadhi'il jamaah, dari tempat-tempat jamaah seperti mushola, masjid taklim, ba'id urfan, yang jaraknya jauh. Wa ta'adda zahibul masjid, yang sekiranya orang yang pergi ke masjid itu mau sholat jamaah atau mau ke tempat sholat jamaah yang lain, dia ta'adza, dia merasa sulit atau kesulitan min mawadhi'il jamaah bil matar, kesulitan dengan adanya hujan dalam perjalanannya. Ya. Jadi umpamanya nih di Jakarta masjid cuma ada di Istiqlal doang. Jadi kalau kita mau sholat jamaah ke masjid, kudu ke Istiqlal. Hujan gede. Dari sini zuhur kita berangkat ke masjid. Balik lagi ke rumah, habis itu asar balik lagi ke Istiqlal. Ya, itu kan sulit. Jangan dibayangin kayak sekarang. Sekarang mah sampai sono juga udah asar berangkat terus. Ini umpamanya jalan kosong. Ya, rasa Nabi kan zaman Rasulullah masjidnya banyak.
Jumlah sahabat semakin ada, semakin banyak. Ya, tempatnya juga ada dekat masjid, ada yang jauh. Jalanan belum ada asal, belum ada apa, sulit. Dan sahabat nggak mau ketinggalan jamaah dengan Rasulullah. Ya. Jadi kalau udah berangkat ke masjid di saat-saat hujan, ya, dia balik ke rumahnya, mau balik lagi itu repot jalannya. Maka kan ada riwayat Nabi pernah menjamak sholat tanpa adanya safar. Nah, Imam Syafi'i di situ mengambil di saat itu Nabi sholat karena di saat cuaca sedang. Untuk apa? Menolongin, ngebelain sahabat-sahabat yang tinggalnya jauh biar bisa sholat asarnya juga bersama beliau. Ya, makanya yang boleh jamak ini siapa? Orang-orang yang tinggalnya jauh atau yang tinggalnya di sebelah masjid tapi dia jadi imamnya, ya, imam rawatibnya. Jadi dia jamak bukan semata-mata karena hujan, tapi memang jamaknya dengan orang-orang yang datang dari jauh itu. Ya, jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat yang jamak tanpa ada yang safar, Imam Syafi'i itu ngambil kesimpulan jamaknya itu karena adanya hujan. Dalam mazhab kita jamak sebabnya cuma dua, safar dan hujan. Selain itu nggak ada. Namun di luar daripada mazhab Syafi'i, ya, termasuk di sini Imam Nawawi. Ya, Imam Nawawi beliau memiliki pendapat yang membolehkan kita untuk jamak di luar dua sebab ini. Di antaranya kalau karena sakit, ya, kalau sakit. Yang masyhur, yang maklum dijamakkan karena safar, itu sesuatu sama karena hujan. Tapi ada sebab lain, termasuk di pendapat Imam Nawawi atau di luar daripada mazhab Imam Syafi'i yang membolehkan jamak karena sakit. Yang khususnya kalau sakitnya berat, jadi pendapat cukup meringankan kita di saat seperti itu. Atau ketika kita sakit, atau orang tua lagi sakit, kadang kan ada orang bisa wudu, ya. Tapi kalau buat bolak-balik ke kamar mandi repot, sulit, ya. Ya udah mendingan dia sekali wudu, habis itu sholat suruh jamak. Daripada nanti udah ngebayangin repot, ribet, malah kagak sholat. Ujung-ujungnya kan banyak orang begitu. Kan ribet, akhirnya kagak sholat. Ya, diwuduin kagak, ditayamumin kagak. Ya, kalau emang gitu, atau kadang kan yang jaga, yang teliti, kadang kan ada orang jaga di perhatian sama sholat, ada yang jaga ya perhatian sama obat doang. Ya, bahkan pas giliran kita nih ngertiin perhatian sama sholatnya. Ya mumpung ada kita, sengaja sholat. Kalau memang repot suruh dia jamak, pakai pendapat ulama yang membolehkan untuk menjamak. Yang penting kalau jamak takdir kita perhatikan syarat-syaratnya tadi, mualahnya, takdirnya apa. Kalau tayamum, ya harus tayamumnya berarti dua kali. Kalau memang takdir. Bahkan ada gol juga di luar daripada tiga sebab ini. Ya tapi yang penting inilah tiga. Kadang kalau kita terlalu panjang lebar membahas gol-gol pendapat-pendapat ulama, akhirnya suka gampangin nanti dikit-dikit jamak, mau kondangan jamak, mau ini jamak, mau nonton bola jamak, mau ke bioskop jamak, dikit-dikit jamak. Yang penting tiga nih tadi. Ini kan memang usul-usul tertentu aja. Tapi kalau buat motor karena hujannya hampir-hampir sulit buat kita sekarang ya. Karena alhamdulillah ya Allah udah kasih banyak fasilitas kemudahan sama kita semua. Mudah-mudahan minggu besok kita bisa lanjutkan setelah jamak kita masuk pembahasan dalam sholat Jumat. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullahaladzim. 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 Astaghfirullah wa atubu ilaih.
توبة نصوحا توبة نصوحا توبة نصوحا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا والنبيون من قبله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق لها نحيا وعليها نموت لها نحيا وعليها نموت لها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين من الآمنين من الآمنين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع قلب لا يخشى نفس لا تشفع ومن عمل لا يرفع اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين ولها من الملائكة المقربين اللهم افتح علينا فتوح الآلمين وفقنا في الدين وجعلنا من علماء العالمين المهدي المخلصين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.